tema kita ialah naiklah ke menara jaga. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Dari Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, saya membacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, mungkin saudara bawa terjemahan lain, atau mungkin Alkitab satu-satunya cuma terjemahan tahun 74 ya. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku akan naik ke menara jagaku dan menunggu untuk melihat apa jawaban yang akan diberikan Allah atas keluhanku. Dan Tuhan berfirman kepadaku, tuliskan jawabanku pada papan pengumuman dengan huruf yang benar, yang besar-besar dan jelas, supaya setiap orang dapat membacanya dengan cepat, lalu lari untuk memberitahukan kepada orang lain. Tetapi segala hal yang telah kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera. Meskipun demikian, pasti saat penggenapan penglihatan itu akan tiba. Jika tampaknya lambat, janganlah putus asa, karena semua itu pasti akan terjadi. Bersabarlah. Semua itu tidak akan terlambat barang sehari pun. Siapa di antara kita yang pernah berkunjung ke Taman Labirin? Tahu Taman Labirin? Siapa yang enggak pernah tahu Taman Labirin? Taman Labirin itu apa toh Pak? Coba angkat tangan. Siapa yang belum pernah dengar saja belum pernah? Coba. Labirin, 1, 2. Yang lain sudah pernah 3. Enggak tahu labirin itu apa. Yang tahu siapa coba? Loh, enggak tahu, enggak ada yang angkat tangan, cuma beri sedikit. Tahu juga sedikit. Sedikit tahu, pernah dengar, kerungu gitu. Labirin. Tahu labirin? Bu Pujo tahu labirin? Tahu ya Bu ya. Pernah ke labirin? Belum. Siapa yang pernah berhasil lewat labirin? Coba angkat tangan. Adakah muter-muter di Taman Labirin keluar gitu? Tidak ada. Nah, saudara-saudara, labirin adalah jaringan jalan yang rumit dan berliku-liku. Coba lihat beberapa gambar. Ya, itu labirin kayak begitu. Itu masuknya dari mana? Coba diperhatikan. Keluarnya dari mana nggak jelas. Itu masuk dari sudut mana, dari pintu mana. Dari manakah masuknya itu? Dan sudah masuk ke dalam. Oh, masuknya dari sini ya, ada yang putih ini, masuk dari situ lalu nanti kemana itu keluarnya harus balik situ lagi. Banyak orang yang frustrasi, wah nangis di dalam saudara, nggak tahu jalan keluarnya bagaimana. Ya, itu di Coban Rondo, Jawa Timur. Jadi kalau Bapak Ibu ke Pujon, di situ ada air terjun Coban Rondo, ada juga namanya labirin di situ. Gambar kedua adalah Pelai Hari di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Sama juga, jangan cepet-cepetan ya. Itu di Kalimantan begitu, mirip ya. Kemudian berikutnya ialah di Taman Bunga Nusantara Cipanas, Jawa Barat. Seperti ini gambarnya, beda sama yang tadi ya. Yang tadi kotak, ini agak bentuk apa ini? Lebih besar ini, lebih rumit lagi jalannya. Ada lagi saudara-saudara, di mana itu? Di Tirta Persada, Pandeglang, Jawa Barat. Ini bunga-bunga merah cantik. Masuknya dari situ nggak tahu orang ini, rombongan ini bisa keluar apa enggak, nggak ngerti gitu ya. Lalu paling rumit lagi saudara-saudara ada di Prancis ya, di Regnan sur Indre Maje, bacanya apa? Budet begini tambah lebar, tambah luas. Siapa yang pingin terjun ke situ? Ayo. Pergi ke Prancis, tujuan satu-satunya masuk ke Taman Labirin, berjam-jam nggak keluar. Nah,
Terus ada satu lagi yang saya kayak begini, rumit lagi nih, ini di Prancis, di Inggris saudara ya. Di Inggris ini kayak begini. Siapa yang bisa mengikuti, bisa keluar dari sini? Terjunkan situ pasti mumet, jamin pasti mumet. Nah, udah bisa keluar lagi, nangis tak isinya gitu ya. Nah saudara-saudara sekalian, untuk keluar dari situ itu cukup sulit. Karena jalurnya sangat berliku dan rumit, jaraknya sempit, ya, tamannya tebel, ada yang tadi kelihatannya kecil-kecil, tapi ada yang 2 meter itu loh saudara ya. Jadi kayak tembok begitu 2 meter, nggak kelihatan, di seberang sana itu nggak kelihatan. Ada orang di situ ada apa nggak ngerti itu. Lalu lorong-lorongnya berputar-putar, bentuknya hampir sama. Taman labirin itu ya udah bisa keluar, tapi kan ya harus keluar gitu ya. Nah apa itu taman labirin? Saya berpikir itu adalah gambaran daripada kehidupan kebanyakan orang. Seringkali kita masuk terjebak di dalam taman labirin. Dalam hal apa? Saya mencatat ada kira-kira 14 persoalan hidup manusia loh saudara ya, yang seringkali kita terjebak di dalam taman labirin seperti itu. Ada orang yang mengalami persoalan keuangan. Persoalan keuangannya itu seolah-olah dia masuk ke taman labirin, bingung, nggak tahu bagaimana jalan keluarnya, karena persoalannya menjadi sangat rumit di situ. Ya misalnya kemiskinan, miskin tidak habis-habis, miskinnya panjang, enggak selesai-selesai. Kemudian saudara, pekerjaan yang tidak stabil, kadang ada duit, kadang enggak, kadang lancar, kadang macet. Kemudian penghasilan yang tidak mencukupi. Ya kemarin itu siapa yang kesaksian, katanya ada yang pendapatannya, oh Pak Wid ya khotbah, pendapatannya cuma 2 juta, tapi dia utang yang harus dia tanggung tiap bulan 4 juta. Lah itu jalan keluarnya bagaimana? Penghasilannya cuma 2 juta, bayar hutang 4 juta. Gimana bisa bayar? Kalau 2 juta dikasih masih kurang 2 juta lah, dia makan apa? Tapi berani orang itu loh saudara ya, orangnya nekat, tidak mikir, pokoknya ada kebutuhan lalu pinjem. Yang minjem berkata, oke nanti kamu kembalikan 4 juta sebulan, pendapatannya cuma 2 juta. Akhirnya dia kejegur sendiri, masuk ke taman labirin itu. Ada begitu? Ada. Di jemaat sini ada? Lebih besar tiang dari pasak? Ada enggak? Laki apa perempuan? Pakai baju apa ya? Saudara-saudara, ada lagi penghasilan yang tidak mencukupi, sama ya. Kemudian tidak bisa bayar hutang, oh masih juga. Terjebak dalam lingkaran utang yang sulit dipecahkan, atau bahkan bangkrut. Ada enggak di gereja? Ada. Loh kan doanya supaya hidup berkelimpahan. Ya betul, tapi kenyataannya ada orang Kristen pun yang muter-muter di taman labirin keuangan seperti itu. Ora iso metu. Pusing, lapor pendeta, jawabannya cuma satu, mari kita berdoa. Enggak ada jalan lain. Lawan pendeta ini orang pernah hutang ya ta? Enggak ngerti cara mengelola utang itu kayak apa kan enggak ngerti. Nah, makanya ojo golek utang. Amin. Loh, yang amin cuma Pak Rustan. Karena Pak Rustan sudah pernah ngalami utang itu koyo opo atau beratnya gitu ya. Sejak ditolong Tuhan tidak mau lagi pakai hutang. Jangan bergantung kepada hutang. Amin. Yang lain kok diam aja apa tang? Hutang mau ke apa pi? Nanti doakan ya biar labirin hutang ditembus. Amin. Lagi banter. Ketoro nak sing duwe utang oke gitu. Mbok ojo ngutang itu loh, ngutangi gitu loh. Amin. Kan firman Tuhan berkata, orang yang takut akan Tuhan itu tidak berhutang tapi ngutangi. Ada ayatnya kan? Tapi saudara nggak percaya. Akhirnya muter-muter di taman labirin itu. Apalagi persoalan manusia, persoalan pekerjaan.
ada konflik di tempat kerja, berantem aja sama teman satu angkatan atau di atasnya, berantem, ribut aja tiap hari di pekerjaan. Ya. Kemudian ada tekanan kerja yang berlebihan, bebannya berat sekali, semua urusan kerjaan dia yang tanggung. Pulang itu sudah tambah bungkuk, tidak ramah sama keluarga, merengut. Karena apa? Di pekerjaan ditekan oleh atasan sedemikian rupa. Apalagi saudara, kesulitan mencari pekerjaan. Ada orang yang dapat pekerjaannya berat, tapi ada orang lain cari kerjaan udah lamar 100, lamarannya 100 nggak dapat. Orang lain nggak usah lamar. Saya ketemu orang di Jakarta kemarin, kamu lamar nggak? Enggak. Terus dipanggil, lu dapat dari mana datamu? Dari kampus. Mereka cari di kampus, nggak tahu bagaimana, saya dipanggil, gajimu tinggi, UMR ya berlipat-lipat toh. Ulah hebat kamu, saya berkata. Ada orang begitu loh saudara ya, anak muda ini. Kemudian yang lain nyari kerjaan setengah mati. Ya. Kemudian saudara apa lagi? Ada masalah dalam memilih karir yang sesuai. Pinginnya, passionnya, hobinya atau bidang yang dia tekuni adalah A, enggak dapat, dapatnya Z. Ngomel tok isinya, enggak cocok soalnya. Ada yang kerja begitu, aslinya enggak seneng, orang seneng dodolan, kudu dodolan, jualan, enggak seneng aslinya. Ya, aslinya senengnya itu wanita karir, jadi pemilik warung. Ya enggak ketemu, mumet dia, muter-muter dia. Apalagi persoalan hubungan pribadi, misalnya pertengkaran keluarga bertengkar aja isinya, enggak ada damainya. Angger ketemu, angger ngomong sitik kerah, angger ngomong sitik berantem, bunyi sitik ribut, ngomong sedikit bengok gitu ya. Enggak masalah, enggak ketemu masalahnya, ribut aja bertahun-tahun, suami istri ribut dengan keluarga yang lain. Apalagi saudara, hubungan yang kejam, suami kejam atau istri yang kejam. Oh, istri yang kejam. Ada di sini yang istrinya yang kejam? Mana orangnya coba? Masa istri yang kejam? Wah, aku dicakar bojoku Pak, misalnya gitu ya. Ada lagi yang toksik, merugikan orang lain. Toksik tahu ya? Isinya cuma merugikan orang. Hubungan dengan tetangga, hubungan dengan saudara, hubungan dengan keluarga, isinya cuma merugikan, tidak pernah beri keuntungan, tidak pernah memberi berkat bagi orang. Isinya cuma numpang begitu ya, jadi benalu. Malah bikin KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kaplok atau verbal, tindakan atau omongan. Kemudian konflik dengan teman atau rekan kerja, itu tadi di atas itu juga ya. Lalu masalah pribadi apalagi kesepian, tidak punya teman, dia sendiri, dia kesepian saudara-saudara ya, dia nggak punya teman. Atau mengisolasi diri, orangnya angel, ketemu orang selalu korslet, ketemu orang gak pernah cocok, lalu dia menarik diri, kayak Landak tempo hari yang saya bicara itu ya. Lah itu kan persoalan, dia pingin gabung sama temen tapi gak bisa, karena orangnya sendiri yang angel, dianya yang sulit, tapi dia tuduh orang lain yang sulit. Orang lain happy-happy aja bersama, makan bersama, pergi bersama, happy-happy aja, tapi dianya menyendiri. Lalu berkata, wah orang gereja ini parah semua. Itu kelompok-kelompok, klik, gak suka aku. Orang gereja sini pilih-pilih kasih. Lah padahal dianya yang susah gitu kan. Lah dia muter-muter dalam labirin hidupnya. Apalagi saudara, persoalan kesehatan yang keempat. Penyakit fisik atau penyakit mental. Lalu stres, tidak mampu mengatasi kondisi kesehatan tertentu,
sulit menjaga hidup sehat. Karena apa? Tidak bisa mengontrol makan, tidak bisa mengontrol tidur. Ada orang yang malam jadi siang, siang jadi malam. Orang lain harusnya bangun, dia baru tidur. Orang lain harusnya tidur, dia malah udah bangun. Terbalik-terbalik, akhirnya sakit-sakitan. Kemudian saudara yang kelima, persoalan pendidikan. Ya, seperti kesulitan belajar. Sudah belajar nggak nangkep-nangkep. Diajari guru, dipanggilkan guru les, nggak nangkep-nangkep. Gurunya stres, nggak mau lagi. Ini bodoh nih orang tulungan gitu ya. Ini dipakani opo, be wong tuane waktu kecil gitu kan gurunya begitu ya. IQ-nya ada yang IQ-nya memang ya Warkop berkata IQ-nya jongkok gitu kan. Nggak nangkep-nangkep saudara. Muter-muter dalam persoalan itu. Ada mengalami tekanan akademik. Sudah nggak usah kuliah-kuliah, orang usah bubar, bukan bar tapi bubar. Nggak jadi, nggak selesai kuliahnya. Ada lagi saudara yang beda pandangan dengan guru, beda pandangan dengan dosen atau rekan sekelas. Guru dilawan, dosen dipukul. Lalu dia nggak selesai-selesai, selalu nyalahkan orang lain. Dia nyalahkan dosen, dia nyalahkan pihak-pihak di kampus, padahal dianya yang nggak becus. Ya, ketidakpastian memilih jalur pendidikan. Ya, dia bingung jalur pendidikan jurusan apa, bingung dia. Mau jurusan ilmu pasti atau ilmu sosial. Udah ilmu sosial pun mau humaniora atau ilmu-ilmu yang lain. Bingung dia saudara ya. Muter-muter. Ya. Saudara sekalian, yang keenam persoalan emosional dan psikologi. Misalnya kecemasan, depresi, rendah diri, konflik identitas, nggak tahu dirinya siapa. Cita-citanya selangit. Tapi dia nggak ngerti dirinya siapa sesungguhnya. Kemampuannya bagaimana, dia merasa dirinya orang bule gitu. Padahal lireng. Tapi selalu merasa pikirnya, karena terlalu banyak nonton YouTube, terlalu banyak komunikasi sama orang bule, jadi dia merasa dirinya orang bule. Lalu kesulitan mengelola emosi. Itu persoalan emosional. Apalagi saudara, persoalan etika dan moral. Pertentangan nilai-nilai pribadi dengan nilai masyarakat. Nilai masyarakat dengan nilai yang dia yakini kok ya seringkali beda gitu loh saudara ya. Tidak sama. Orang umum memiliki nilai A, dianya selalu nilainya E gitu loh saudara ya. Nah, akhirnya korslet terus sama masyarakat. Nggak cocok sama orang kampung gitu. Apalagi pengambilan keputusan yang mempengaruhi banyak orang. Harus memutuskan nasib orang lain, dia nggak tahu caranya. Kemudian soal transplantasi organ. Ya, 2 minggu lalu itu berita-berita di televisi, di surat-surat kabar di media massa itu tentang orang jual ginjal ke Kamboja. Banyak yang jual ginjal. Harganya cuma 120 juta. Mahal apa murah itu? Ginjal, dodolan, dodol apa? Dodol ginjal. Banyak orang Indonesia ditawari, nggak bisa mutusi. Akhirnya demi duit ginjalnya diambil, pulang-pulang menyesal karena ginjalnya tinggal 1. Ya orang bilang sih ya sehat gitu ya. Ya kalau betul-betul butuh ya nggak apa-apa. Ya ada pendeta kita di Jakarta dulu sudah sakit-sakitan karena ginjalnya dua-duanya rusak. Tahu ada orang pendeta dari Kediri, nggak kenal saudara, dikenalkan orang, dia kok masa ake sama pendeta Isa Al-Masih. Ini bukan pendeta Isa Al-Masih, pendeta dari gereja lain, dari GKI. Ya sudah, ini ginjalku ambil 1, diambil 1 kasihkan sama pendeta Isa Al-Masih ini. Mari sehat walafiat sampai sekarang. Yang donor sehat, itu dua-duanya sehat saudara. Tapi kan tidak dijual. Nggak ada orang demi duit jual ginjalnya. Lalu apa jual? Lah utang kokeh, utangnya oke, dodol ginjal. Ada yang mau? Tak terke ke Kamboja?
Sampai sana bingung ditangkap sama kamera merah nanti ya toh. Apalagi saudara, eutanasia. Tahu eutanasia? Eutanasia tahu? Halo? Siapa yang jujur coba? Enggak pernah dengar eutanasia itu apa? Coba angkat tangan. Oh, kalau begitu tahu. Eutanasia, aku ngerti Pak, angkat tangan coba. Loh ki saudara Pieto, ngerti orang angkat tangan. Orang ngerti, orang angkat tangan. Ngerti, orang angkat tangan. Eutanasia apa? Apa Susan? Enggak tahu. Loh kok enggak angkat tangan? Eutanasia itu suntik mati gitu loh saudara ya. Jadi orangnya sudah bosan hidup. Tempo hari ada orang Australia, orang tua umurnya 99. Bosan hidup. Lalu pergi ke dokter di Australia, dia berkata, aku mau disuntik mati baik. Dokter Australia berkata, oh enggak boleh. Aturan Australia melarang. Wah, anak-anaknya loh saudara nyari informasi, dapat di Eropa, ada satu negara di Eropa, saya lupa negara apa itu, boleh suntik mati. Dan cepat mati gitu loh saudara ya. Akhirnya dia ke Eropa, wah siapkan segala-galanya diterke anaknya, suntik, mati enggak? Ya mati. Mati yang disuntik kok diracun gitu kan. Itu eutanasia. Kalau ada yang minta didoakan cepat mati, eutanasia bukan? Aku diseneni orang dulu, eutanasia rohani itu gitu. Karena kan banyak orang saya doakan itu, tutu ideng kule, serahkan gitu kan. Lalu pulang. Dan ada orang berkata, Bapak itu lakukan eutanasia rohani. Lambu aku cuma doa, saya bilang gitu ya. Aku doa, pulang. Tergantung pesanan gitu kan. Pesannya sembuh, sembuh. Pesannya pulang, ya pulang. Kalau saudara minta doa dari saya, minta apa coba, ayo. Pulang apa bertahan? Bapak itu meden-medeni. Apalagi saudara, persoalan spiritual yang ke-8 ya. Misalnya bertanya-tanya tentang makna hidup. Aku hidup gak apa tuh sakjane. Ada nggak di antara kita yang kalau dia pulang sendirian di rumah tanya-tanya, aku ini hidup sebenarnya untuk apa sih? Wong cuma gini-gini melulu, pagi bangun, sibuk kerja, pulang sore, tidur, bangun pagi, cuma begitu rutin aja tiap hari. Bulan baleni cuma begitu puluhan tahun. Nggak tahu tujuannya untuk apa hidup ini. Ada yang begitu? Ada lagi saudara yang ragu-ragu tentang agama. Dia ragu-ragu keselamatan, dia ragu-ragu tentang Yesus, dia ragu-ragu tentang Tritunggal, dia ragu-ragu tentang Alkitab, dia ragu, banyak hal dia ragukan. Kalau pendeta khotbah dia berkata, loh apa ya bener toh Pak, apa ya koyok ngono tuh yo gitu ya. Ragu-ragu. Masih ada orang Kristen yang ragu-ragu. Saya sudah mengajar dengan mantap, tapi masih ragu-ragu gitu ya. Kita sangat amat percaya Yesus juru selamat satu-satunya. Amin. Amin. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti masuk surga. Amin. Enggak semua itu, ada yang berkata, loh tapi Pak, nah aku enggak apik piye. Lah hidupku bolak-balik mengecewakan Tuhan piye. Loh Yesus sudah mati bagimu. Lah iya tapi kan aku orang apik toh Pak. Loh lebih penting apikmu apa lebih penting Yesus mati? Ya lebih penting apik aku toh Pak. Aku apik baru masuk surga. Ragu-ragu, bingung dia seperti labirin itu. Dah keluar-keluar saudara dari sana, dari keyakinan seperti itu. Apalagi masalah kesehatan mental seperti di atas itu tadi. Depresi berat, gangguan kecemasan, bipolar tahu ya? Bipolar, skizofrenia hampir sama itu ya. Bipolar itu kadang sadar, kadang waras, kadang rodok itu loh saudara ya. Nah, sudah waras itu apik, skizofrenia ya begitu. Nek sadar gitu ya apik itu, tapi nek sudah dia pindah ke dunia yang berbeda, orang di sekitarnya anyel, lagi nopo kok maleh tuh yo, dianya nggak sadar, atau kadang-kadang dia sadar, tapi dia bahagia. Wah, berhadapan orang gitu mumet saudara gitu ya. Saya pernah melayani orang begitu, bipolar gitu atau skizofrenia, pribadi ganda gitu loh yang umum itu istilahnya, pribadinya ganda.
kadang ngape, kadang dia di dunia yang nyata, kadang dia di dunia yang berbeda. Kalau sudah di dunia berbeda, macam-macam yang dia lakukan, ada saja polanya yang bikin orang lain jengkel. Nah, di gereja ada begitu, ya pernah ada. Kami melayani, wah dia pernah saya cerita aja. Gereja kita dulu masih yang lama, udah mau kebaktian, jemaat sudah mau datang, kuncinya nggak ada, gembok itu nggak bisa dibuka. Wah, gemboknya mana? Dicari, muter, mahasiswa di sini semua nyari. Satu gereja dulu situ yang sudah ada di sini nyari, nggak ketemu kuncinya. Terpaksa, ya ambil itu palu biar buka, dipalu sama anak-anak mahasiswa. Akhirnya terbuka, gereja terbuka, jemaat bisa kebaktian. Tanya-tanya siapa yang menyembunyikan kunci? Diam aja. Lain kali saudara-saudara, ada kamar di sini, dulu sini ada kamar, warta jemaatnya di situ, tahu-tahu dikunci, kuncinya disembunyikan, lah warta di dalam. Wah, terpaksa saya naik genteng itu loh saudara, saya naik ke atas, turun ke bawah susah sekali, naik lagi susah sekali untuk warta jemaat. Nah, lain kali saya tahu dia yang ngerjakan itu, saya panggil. Dulu kamu yang sembunyikan kunci? Iya. Kunci depan kamu? Iya. Kunci kamar situ yang bikin saya menek kayak ketek gitu ya kamu? Iya. Waktu itu perasaanmu bagaimana? Lihat saya panik mau buka pintu sampai ditutup pakai palu itu, saya naik, perasaanmu gimana? Bahagia. Oh, gundulmu kui, saya bilang gitu ya. Kita layani terus, waras saudara ya. Sehat saiki. Sekarang jadi istri hamba Tuhan, dipakai Tuhan, luar biasa. Karena dia keluar dari labirin itu. Apalagi saudara sekalian, yaitu krisis identitas. Tadi ada sedikit singgung di atas. Tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dia bergumul dengan nilai-nilai penting tentang tujuan hidupnya, tentang orientasi seksualnya. Dia laki apa perempuan? Kemarin ada diskusi itu ya, si Hotman Paris itu. Selalu berkata, oh aku lahir tubuhku laki, tapi dalamnya jiwanya perempuan. Ya aku pilih perempuan toh, gitu ya. Ada yang begitu? Yang lain berkata, oh itu penyakit bisa disembuhkan. Yang lain berkata, oh nggak bisa, itu bawaan. Jadi orangnya nikmati, dia bingung gitu loh saudara ya. Kemana-mana dia begini, bawa tas begini gitu. Nah, dia bingung harus bagaimana, krisis identitas itu. Kemudian bergumul tentang pencarian makna hidup yang mendalam. Yang ke-11, apalagi kehilangan dan luka. Ada orang yang menghadapi kehilangan orang yang dicintai. Entah suami, entah istri, entah kakak, mungkin entah adik, atau yang lain itu. Biasanya kan 6 bulan pulih, kembali seperti sedia kala, kembali ke hidup normal. Itu umumnya begitu. Kalau kita dampingi, memang minggu-minggu pertama ingat terus. Bulan-bulan pertama sampai bulan ke-6 kembali ke hidup normal. Terima apa adanya, walaupun kadang-kadang ya sepi begitu. Tapi ada orang yang sudah bertahun-tahun masih saja ingat. Ya, saya pernah bicara interaktif di sebuah radio di Semarang. Dulu saya pembicara radio di sebuah radio di Semarang tiap hari Kamis. Jadi saya khotbah, kemudian ada orang telepon tanya. Ada om-om rutin itu, ada mak-mak rutin. Setiap kali saya khotbah pasti dia telepon, dia tanya. Nah, satu kali ada seorang ibu, dia telepon, dia tanya, Pak Pendeta, Bu aku ditolongi toh Pak. Kenapa Bu? Aku kehilangan suami 3 tahun lalu. Nah terus, lah aku sampai sekarang kok tiap hari nangis. Kenapa nangis terus? Lah ingat suami saya nggak bisa lepas dari suami saya. Sudah 3 tahun loh Pak, Bu aku dibantu doa tuh biar lepas. Oh iya Bu, gitu. Ayo doakan. Lain kali dia telepon lagi, Pak Pendeta kok belum lepas-lepas ya. Ya doa lagi tuh Bu, gitu ya. Akhirnya lama-lama dia nggak telepon lagi, mbuh lepas, mbuh tambah
parah aku nggak ngerti. Tapi pasti karena lepas ya. Nah, ada orang saudara-saudara yang berduka bertahun-tahun ya, karena kehilangan anggota keluarga, karena kehilangan teman dekat. Dan itu bisa menjadi persoalan yang sangat rumit dalam kehidupan seseorang. Butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Lah itu tadi muter-muter di labirin itu yang gak keluar-keluar. Apalagi penyalahgunaan obat-obatan, kecanduan rokok, kecanduan obat-obatan. Ada yang berkata, Pak tak kurangi, orang bakal berhasil Rak. Nah cuma dikurangi, nggak bakal berhasil. Harus set gitu loh saudara. Aku berhenti gitu. Kalau cuma tak kurangi siti tak ganti permen, nggak bakal berhasil. Berhasilnya cuma tekad bulat, katakan iya aku akan berhenti dari rokok, berhenti dari minum-minuman, berhenti dari narkoba, baru berhasil. Kalau cuma aku pingin, ndak bakal berhasil. Loh no halangan no Pak, nek aku sudah sakau, tahu sakau ya? Kan katanya mau lepas itu, malah nggak karu-karuan, kumringet itu, dredeg. Ya memang prosesnya begitu. Oh sudah terikat soalnya. Ya. Ada orang terikat obat-obatan itu, obat-obatan terlarang itu ya, narkoba. Mau berhenti, itu susahnya setengah mati. Lalu dilayani, wah dia mojok nanti kayak orang itu tertekan, tidak bisa apa-apa di situ, lemes no isinya. Orang merokok yang sama, tapi begitu kita katakan, aku berhenti. Nanti Roh Kudus akan tolong saudara. Saya sudah layani beberapa orang begitu. Kalau dia cuma berkata, aku coba ya Pak, ya orang bakal berhasil, jamin tidak bakal berhasil. Tidak bakal. Kalau cuma coba-coba kurangi, nggak bakal berhasil. Tambah parah ya. Tapi beberapa orang berkata, ya sudah, saya berhenti. Itu baru bisa berhenti saudara-saudara ya. Kalau enggak cuma muter-muter di labirin, kalau cuma pingin, kalau cuma coba, kalau cuma ya kurangi, jajal-jajal, ya muter-muter di labirin itu. Jalan keluar satu-satunya cuma ya berhenti begitu. Ya aku rak mampu Pak, nah, nanti kan Tuhan tolong saudara ya. Saya sudah nyaksikan banyak orang yang lepas dari rokok itu karena dia bertekad besar. Kemudian berikutnya apa? Penyakit kritis atau kronis. Kena kanker, HIV, AIDS, autoimun dan sebagainya. Ya, muter-muter di labirin. Apa ada orang Kristen yang gitu? Ada banyak orang Kristen yang kena autoimun. Banyak juga orang Kristen yang HIV oleh karena kelakuannya enggak bersih. Ada orang Kristen yang kena cancer. Sudah berdoa tapi enggak tahu kansernya berasal dari mana itu. Lalu yang terakhir saudara, konflik internal, mengikuti passion atau memenuhi ekspresi orang lain. Ekspektasi maksud saya. Maksud saya begini loh saudara ya, kita maunya A, orang tua kita maunya B. Berantem enggak? Ayo. Berantem ya. Kita maunya passion kita, minat kita, perhatian kita, keinginan kita A. Tapi ekspektasi orang tua, ekspektasi gereja B. Ketemu enggak? Orang ketemu, ribut. Muter-muter di situ. Mengambil resiko atau aman? Ayo. Saudara kalau berbisnis, berani ambil resiko orang duwe gaji, atau berkata, mas pokoknya bertaruhlah, gambling, ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal. Istrinya berkata, Pak, ayahnya berkata, Pak, aku masih kuliah loh Pak. Istrinya berkata, Pak, lah terus awal bulan piye Pak? Dia mau tetap cuma apa adanya, gaji bulanan, ya gitu-gitu aja, nggak maju-maju, aman, atau dia mau ambil resiko, bingung. Ada yang begitu? Aku mau bertahan di pekerjaan ini,
Ataukah aku ambil jalan lain? Risiko loh itu. Ya, aku mau tetap di kota ini atau pindah kota lain. Misalnya begitu, jangan semua, saudara semua, aku pindah kota lain lah, terus nanti gerejone sepi piye gitu. Nah, itu ya. Nah, saya sebut tadi 14 ini itu mewakili labirin, saudara ya. Atau ada yang lain lagi? Masih ada yang lain enggak? Aku belum kesenggol Pak, atau sudah Bapak bicara 14 itu aku kesenggol pada poin berapa? Itu aku tenanku ya, aku banget gitu ya. Ada yang gitu kan? Atau enggak ada sama sekali? Saudara tidak satu pun enggak nyentel. Coba angkat tangan siapa yang satu pun enggak kena dari 14 poin itu berkata, tenan Pak, aku ternyata orang bebas tenan. Aku sudah merdeka, tidak ada persoalan. Aku sudah keluar dari labirin. Ada? Enggak ada. Enggak ada ya. Berarti masih ada yang di situ ya, nyentel entah 2 nomor atau 1 nomor. Persoalan kita kan macam-macam, betul enggak? Lah pendeta ada persoalannya enggak Pak? Ada. Bapak masih ada labirin? Ada. Nah, bingung kita. Sekali lagi, dalam seluruh persoalan itu seringkali kita merasa terjebak itu loh saudara ya. Tidak bisa keluar. Mumet tok, stres tok isine. Iki lu ngondi to ya mak gitu ya kan. Tapi harus keluar kan? Masa ada orang selamanya di labirin? No, lapar mau makan apa di situ ayo? Mau buang air di mana di situ? Ayo. Kudu metu dah. Menderita, nguter gitu 3 jam misalnya gitu atau 4 jam. Nggak keluar-keluar. Stres loh saudara ya. Tapi itu pengalaman hidup kita. Saya cari itu sebagai gambaran atau ilustrasi menggambarkan hidup kita yang tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kita alami. Nah saudara-saudara, pingin ngerti nggak kalau orang terjebak di labirin jalan keluarnya bagaimana? Ya, pandang ke atas, cepet langsung pandang atas gitu. Nanti satu persatu. Ada beberapa saudara. Yang pertama, gunakan penanda. Jika Anda memiliki benda kecil seperti tali, benang atau pita, gunakan itu menjadi penanda. Jadi jalan ke situ, soek kertas taruh, tinggal situ. Atau nanti balik situ loh. Tadi aku udah lewat sini, jangan ulangi lagi, cari yang lain. Nah, kasih penanda, ya, untuk menandai jalur yang sudah kita lewati. Itu akan membantu. Itu cara pertama. Kasih tanda di tempat-tempat atau jalur yang kita sudah lewati. Yang kedua, ikuti dinding. Ya, itu disebut metode wall follower. Kalau ngikuti kiri-kiri terus, jadi pegang kiri, dinding kiri, dari kiri terus, pokoknya nanti pasti sampai ujung. Atau mau kanan terus, nanti sampai ujung. Gitu Pak, pokoknya besok kita pergi rame-rame ke Jawa Timur ya. Ada labirin di situ, praktek. Pokoknya ada yang pegang bagian kanan, ikuti, nanti kan sampai di pintu keluar. Ada yang pegang kiri aja terus gitu, pasti sampai keluar sana gitu ya. Itu right hand rule atau left hand rule gitu. Jalan keluar pasti ketemu. Karena apa? Kita berpegang kepada jalur yang sudah benar. Yang ketiga, minta petunjuk kepada petugas atau pengunjung lain. Kalau kita dengar di seberang situ ada, woi gitu ya. Itu jalurnya mana? Lalu sana nanti beritahu. Oh kamu ke kiri, jangan ke kanan. Tadi aku ke kanan itu kesasar. Sekarang ke kiri. Oh ya, terima kasih gitu kan. Atau ada petugas yang biasanya mengikuti. Pak gitu. Aku harus kemana? Nanti dia tuntun saudara ya. Nah, atau keempat, gunakan aplikasi. Itu pakai aplikasi, Google boleh. Atau peta. Jadi beli dulu peta sebelum masuk, beli peta di halaman sana. Ikutilah itu, ini jalurnya kemana tuh labirin ini. Nah, nanti kan kita keluar. Lalu yang kelima, gunakan
titik tertinggi. Itu tadi Pak Pujo berkata, langsung lihat atas. Nah, itu yang paling cepat. Gunakan titik tertinggi. Jika ada pohon atau bangunan tinggi di sekitar taman labirin, coba panjat supaya bisa mandang. Kemana tuh ini? Aku udah di sini. Tadi aku di mana ya? Terus kesini, hafalkan itu. Ketemu saudara gitu ya. Coba lihat gambarnya saudara ya. Nah ini ada. Kalau di taman labirin itu biasa di tengahnya itu ada menaranya. Entah di situ ataukah agak di luar. Di pertama kali gambar pertama tadi kan di pintu masuk. Itu selalu biasanya ada tempat yang agak tinggi. Carilah itu, naik ke situ, lalu pandanglah dari situ. Oh, lihatlah nanti ke bawah, jalurnya kemana. Saudara-saudara, dalam menghadapi taman labirin kehidupan kita ini, semua teknik ini kita bisa lakukan. Ya, nomor 1 tadi penanda. Penanda kita apa? Bisa pengalaman kita masa lalu juga bisa. Dalam labirin kehidupan sehari-hari kita, pengalaman masa lalu kita, ya, terutama mungkin yang gagal-gagal, jangan ulangi kesalahan masa lalu. Seringkali kan kita bingung gara-gara dulu sudah gagal, baleni meneh. Sudah gagal, baleni meneh. Walah. Nah, penanda masa lalu yang gagal itu menjadi penanda kita. Oh, coba baleni cara itu. Yang kedua, dinding, corone kanan kiri, terobosan-terobosan. Kita boleh lakukan terobosan-terobosan dalam hidup kita ini. Terobosan apa toh Pak? Masing-masing kan punya persoalan, masing-masing terobosan. Yang ketiga, petunjuk bisa kita dapat dari hamba-hamba Tuhan. Walaupun hamba Tuhan cuma mari kita berdoa itu, tapi kan ada nasihat juga ya. Dari para majelis, dari orang-orang yang rohani, ibu-ibu, bapak-bapak yang umurnya sudah dewasa betul, rohaninya dewasa, boleh tanya. Ya, tanya Mak Lan, tanya Bu Suroto, kakaknya Bu Suroto atau adiknya, kemudian tanya yang lain yang sudah lama pengalaman rohani, saudara. Tanya. Jangan tanya orang pesimis. Jangan tanya aku piye. Kui parah. Utangmu oke wes lah, menyerah wae, masuk penjara lah wes. Lah. Aku kok loro iki ora barbar. Oh, hati-hati kowe. Napa? Koncoku loro koyo ngono, mati ya. Ndak usah tanya yang begitu-begitu, yang kuat, yang menguatkan, yang memberi pengharapan gitu loh saudara ya. Nah itu. Kemudian apa? Gunakan aplikasi berupa firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan mengarahkan kita. Makanya baca Alkitab gitu ya. Di sini kan cuma sedikit-sedikit di layar. Tapi di rumah kan kita punya Alkitab, kita punya di HP saya itu ada 30 terjemahan Alkitab. Bayangkan saudara, di HP ada 30 terjemahan. Itu seringkali saya banding-bandingkan untuk mendalami. Masih ada lagi tafsir Alkitab, masih ada lagi yang lain-lain untuk mendalami Alkitab itu. Karena apa? Itu menjadi semacam aplikasi yang memberi arah. Menjadi Google Map. Ya, Google Map nolong kita walaupun kadang-kadang jurumuskan masuk ke kampung-kampung, malah masuk jalan buntu kadang-kadang ya gitu ya kan. Ada juga yang begitu sih. Tapi firman Tuhan pasti nggak bawa kita ke jalan buntu, amin. Jalan keluar saudara-saudara. Lalu yang terakhir, naiklah ke menara. Tema kita mau cuma itu loh saudara tadi. Naiklah ke menara, jaga. Itu puncaknya. Tapi kok sidik-sidik naik ke menara jaga, yo kurang seni gitu kan. Aku pingin sendiri ya Pak. Aku berjuang sendiri, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, tak kerjake dewe. Tapi ada yang berkata, ngopo kesel-kesel, langsung ke menara jaga, nah, selesai. Dan yang paling berhasil memang itu naik ke menara jaga. Ini paling berhasil. Ini gambar menara jaga di kota-kota di Tiongkok zaman dahulu gitu kan. Menara jaga itu seperti itu. Naik gitu. Nah saudara-saudara, dalam nats kita hari ini kita diarahkan untuk nomor 5 ini.
Loh, dari tadi Bapak belum khotbah toh? Belum, itu tadi baru pendahuluan. Pendahuluan wis dowo ya toh. Sudah 1 jam. Ini baru intinya. Bapak khotbah dowo banget toh. Kesel aku gitu ya. Ayat 2 sampai 4 tadi berkata, Habakuk itu mengadu kepada Tuhan. Apa yang dia adukan saudara, bahwa ada penindasan, ada pembunuhan, ada suap menyuap, ada orang-orang yang suka berbantah-bantah dan berkelahi. Hukum tidak ditegakkan, tidak ada keadilan di pengadilan. Ya, di pengadilan tidak ada keadilan, sebab jumlah orang jahat jauh lebih banyak daripada jumlah orang benar. Penipuan terjadi di mana-mana. Nah, ini keluhannya. Karena dia lihat bangsanya seperti ini. Jadi Habakuk itu dia sendirian. Dia lihat bangsa itu kok ya parah ya. Kenapa bisa begitu saudara? Oleh karena pertama, ada bangsa lain, saya salah ketik, bukan Mesir tapi Asyur. Asyur itu Iran sekarang ini. Mereka diserang oleh Asyur, kacaulah bangsa itu. Beberapa ditawan. Lalu Habakuk sembahyang, Tuhan tolong Tuhan, bangsaku kok diserang Asyur begini. Parah Tuhan, tolong lo Tuhan, bangsa ini kacau balau, tolong Tuhan. Lalu Tuhan menjawab ayat 5 sampai dengan 11. Tapi di situ Tuhan menjawab, dia berkata, jawaban itu akan membuat Habakuk heran dan terkejut. Sebab Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengirim orang Kasdim. Ada jawaban, tapi keadaan lebih parah. Paham ya Bapak Ibu ya? Bangsa kacau karena dijajah oleh Asyur. Lalu Nabi doa, Tuhan kabulkan doanya, Tuhan jawab doanya. Tuhan jawabannya apa? Tuhan berkata, aku kirim bangsa yang jauh lebih kejam dibanding Asyur. Duh, jawaban macam apa itu? Aku kirim bangsa, namanya bangsa Kasdim, yaitu Irak sekarang ini. Babel dulu, Kasdim jadi Babel. Yang kekuatannya jauh lebih besar dan jauh lebih kejam, lebih ganas dibanding orang Asyur. Kejam sekali. Maka hasilnya tadi gitu, di bangsa sendiri. Di ayat 2 sampai 4 tadi itu digambarkan ada penindasan, pembunuhan, suap menyuap, orang suka berbantah, berkelahi, hukum diputar balik, tidak ada keadilan di pengadilan, kemudian jumlah orang jahat lebih banyak daripada jumlah orang yang benar, penipuan terjadi di mana-mana, lalu muncul bangsa baru yang jauh lebih kejam daripada bangsa penjajah sebelumnya. Ini Habakuk bingung dia, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara baca pasal 1, ayat-ayat terakhir, itu 2 kali dia bertanya. Intinya ini endingnya kapan tuh Tuhan? Selesainya kapan? Loh, aku sembahyang minta tolong, Tuhan jawab, tapi jawabannya kok aneh. Kirim bangsa yang lebih besar, lebih kejam, lebih parah dari sebelumnya, itu bagaimana tuh itu? Dia bertanya 2 kali. Tuhan jawab enggak? Ora. Bapak Ibu pernah ngalami begitu? Doa, keadaannya lebih parah, utangnya lebih besar, sakitnya lebih parah, nggak ada jalan keluar. Doa, Tuhan berkata, ya wes tak kabulkan. Utangnya lebih banyak.
Iki doa macam apa, jawaban macam apa? Pernah terjadi begitu? Doa itu kan harusnya terus ada jalan keluar toh, lega kita ini, utangnya lunas, sakitnya sembuh, persoalan selesai, keluarga rukun. Oh itu tadi semua 14 persoalan selesai. Begitu kan kalau doa toh? Ini enggak, lebih parah. Jadi bingung ini bagaimana Tuhan, selesainya kapan? Selesai itu Tuhan tidak jawab, diem. Dia tanya 2 kali, Tuhan diem. Nah, dia ada di tengah-tengah labirin itu tadi. Dia sudah teriak, weh teman, weh pak, weh pembimbing, tutor, apa itu guide, tolongi dong. Yo malah tambah gak karuan muter-muter di dalam. Lalu bertanya-tanya, nggak ada yang jawab. Terus apa yang dia lakukan saudara-saudara? Di tengah kebingungan, di tengah-tengah ketidaktahuan, di tengah kekacauan itu, dia lalu berkata, aku mau naik ke menara jaga. Dalam ayat 2 itu tadi. Aku mau tanya Tuhan. Aku mau tanya dia tentang pengaduanku. Kenapa kok nggak ada jawaban? Sudah tanya jawaban doa apa itu lebih parah. Setelah itu Tuhan tidak jawab. Aku mau naik ke menara jaga. Lihat gambar tadi itu ya. Menara jaga. Itu menara jaga biasanya seperti ini. Menara jaga kota itu loh saudara. Saya cari tafsir. Ngapain sih malah pergi ke menara jaga di situ? Harusnya kan masuk kamar. Yesus kan ngajari kalau doa itu masuk kamar, kunci pintu. Supaya nggak ada yang lihat. Ini malah enggak, Nabi ini pergi ke menara jaga ini loh, menara jaga kota. Yang ada di situ siapa? Ya penjaga, tentara gitu kan. Itu gunanya apa? Ya lihat ada orang datang enggak, ada musuh datang enggak, ada menara di situ. Tapi Habakuk naik ke situ. Lah untuk apa? Dia berkata saya mau tanya Tuhan. Saya mau tanya jawabannya tentang pengaduanku itu apa. Saudara-saudara sekalian, lalu Tuhan jawab. Ya, Tuhan jawab. Dia berkata dalam pasal 2 ayat 3 itu tadi, segala hal yang telah kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera. Cek suwi jawabannya. Jadi doamu itu jawabannya masih lama, amin. Orang setuju? Halo? Enggak boleh Tuhan berbuat begitu. Jadi Bapak Ibu sudah berdoa, sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan tanya sama Tuhan, lalu hari ini Tuhan jawab, segala hal yang telah kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera. Setuju? Amin. Itulah Tuhan yang baik. Amin. Lupa ya toh? Ini jawaban Tuhan kepada Habakuk itu loh saudara. Semua yang kurencanakan ini, yang sedang ada, saudara masih pusing di labirin itu, Tuhan berkata, ya aku bawa kamu ke labirin macam itu, lalu tidak akan terjadi dengan segera. Tapi saat penggenapannya pasti akan tiba. Jika tampaknya lambat, jangan putus asa, karena semua ini pasti akan terjadi. Bersabarlah. Amin. Nah bagian ini, amin. Di depan tadi menang kabeh. Orang Kristen macam apa? Tuhan berkata, emangnya aku Tuhan apaan? Umatku kok senengnya kok cepet-cepet. Aku kan ya seneng toh lihat kamu muter-muter bingung toh. Bapak kita seneng kalau kita dia muter-muter di taman labirin, amin. Halo. Persoalannya apa lah saudara? Persoalannya karena belum naik ke menara jaga itu tadi. Kenapa muter-muter lama di situ?
Tadi bener Pak Pujo, jalan keluarnya piye? Munggah. Prakteknya ora. Mbah Pak Pujo, ndak tahu saya, munggah langsung tenan apa? Mubeng sik. Jajal sik temboknya, jajal sik teriak-teriak, jajal sik apa piye aku ora ngerti. Tadi teorinya berkata supaya keluar cepat-cepat naik. Prakteknya mbah. Tapi Pak Pujo pernah tua masa ndak beri contoh kan gitu kan. Seneni bojone sik jarene. Dia lingke, "Pak, sembayang lho, Pak." "Sik kowe sing sembayang, aku sing kerja." Seringkali bapak-bapak gitu kan, ibu-ibu yang berdoa, bapak-bapak yang di medan tempur, di front depan. Paham ya saudara cara kerja Tuhan ya? Oke, saya ulangi lagi. Segala hal yang telah kurencanakan ini, kata Tuhan, tidak akan terjadi dengan segera. Amin. Boleh? Boleh? Nah, itulah. Nah, pertanyaan saya gitu. Segala hal yang kurencanakan ini tidak akan terjadi segera. Setuju? Cocok? Terima? Belum semua. Relakan hatimu gitu loh. Bapak itu ngomong apa toh? Aku kok ora mudeng, Pak. Tak doake biar ngalami gitu loh saudara ya. Udah dipepet. Ada beberapa begitu loh saudara ya. WA saya, telepon saya, Pak, nangis. Iya Pak, kayak gini keadaannya Pak. Kapan Pak? Ya minggu-minggu kemarin. Ini piye Pak keadaannya? Udah bener-bener labirin bener. Nggak tahu jalan keluarnya gimana. Yo sembayang yo. Tanya Tuhan. Tapi kemudian janji itu yang terakhir itu digenapi. Saat penggenapannya pasti akan tiba. Jika nampaknya lambat, jangan putus asa. Karena semua pasti akan terjadi. Makanya dulu teman itu berkata, aku ingat khotbahnya Bapak, oh Pak. Keadaannya begini tapi aku ingat khotbahnya Bapak, aku kuat. Khotbahku yang mana saya tanya. Tuhan bisa berlambat-lambat tapi tidak akan pernah terlambat. Gak ada yang bilang amin. Dia bisa berlambat-lambat. Kenapa? Karena kitanya belum siap. Pasrahnya belum siap. Tapi dia tidak akan pernah terlambat. Bersabarlah. Ketika detik terakhir telepon lagi, Pak terima kasih ya Pak. Opo wis metu, wis Pak, wis jalan keluar, wis. Nangis ra? Ora. Nek stres nangis, ada jalan keluar. Wis ora yang guyu seneng ya toh. Nah, gitu kan memang harusnya. Semua tidak akan terlambat barang sehari pun, kata Tuhan kepada Habakuk. Saya ulangi. Semua tidak akan terlambat barang sehari pun. Kita nunggu sehari itu nggak sabar biasanya. Terjemahan baru 74 itu bilang begini, terjemahan yang kita pegang tiap hari di Alkitab kita. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi bersegera menuju kesudahannya atau penggenapannya. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh, tidak akan ditunda. Jadi hari ini Bapak Ibu ada di labirin, tapi harinya akan tiba. Bapak Ibu bisa akan keluar. Amin. Amin. Nggak yakin itu. Meyakinkan jemaat itu angelera ketulungan. Untuk apa naik ke menara saudara sekalian? Untuk mendapat
pengetahuan yang lebih komprehensif, cakrawala yang lebih luas. Tapi ingat saudara-saudara, ada quote bilang begini, ini saya ambil kemarin, ada permata di rumahnya Mas Ruby, Bu Kristina ya. Saya baca-baca di situ mereka tulisi macam-macam, ada quote, ada kutipan-kutipan. Terus tertarik dengan ini. Climb mountains, not so the world can see you. Mendaki gunung, pergi ke tempat yang lebih tinggi, bukan supaya orang bisa lihat kamu. Banyak orang Kristen, ada masalah, naiklah dia ke menara doa, sembahyang, doa puasa, nangis-nangis, bengok-bengok, ayo sembahyang. Tujuannya apa? Supaya orang lain lihat dia. Climb, kurang B itu ya, bukan claim, climb. Kurang B ketikannya. Climb mountains so that you can see the world. Itu kutipan dari David McCullough Jr. Ulangi lagi. Mendakilah entah ke menara, entah ke gunung, kemanapun itu, ke menara jaga, bukan supaya orang lain, orang Kristen lain, teman-teman lihat kamu. Wow, ini orang rohani, ada masalah sembahyang, ada persoalan, ada puter-puter, langsung bilang lain, rohani hebat dia, bagus dia, ayo kita ikuti dia. Percuma itu, kata si David ini. Ya, dakilah gunung, menara, tower, city wall itu tadi, bukan supaya dunia melihat kita, tetapi dakilah menara itu, tower itu, city wall, gunung itu, supaya kita bisa melihat jalur-jalur kemanakah kita ini harus pergi. Jalur labirin kehidupanmu itu.